Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan siapkan, berikan bagi setiap kita untuk kita boleh sama-sama datang di hadirat Tuhan. Bawa hidup kita, bawa persembahan kita sebagai suatu persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan pada Tuhan. Rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih, untuk segala anugerah, untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami Tuhan. Berkat kebaikan, kesehatan Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan, segala yang terbaik Tuhan sudah tambah-tambahkan berikan atas hidup kami Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan terus mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di saat Tuhan Engkau mengizinkan Tuhan sesuatu yang terbaik Tuhan ambil daripada kehidupan kami Tuhan. Baik itu kesehatan, baik itu fasilitas, baik itu kenyamanan hidup Tuhan. Jika sesuatu Tuhan izinkan Tuhan diambil dalam kehidupan kami hal baik Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa saat itulah Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik Tuhan. Engkau Tuhan akan memberikan yang lebih baik Tuhan daripada apa yang terhilang daripada kehidupan kami saat ini Tuhan. Karena kami sungguh percaya Engkau Bapa yang baik, selalu baik dan selama-lamanya baik dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan kami ditinggalkan sendirian, tidak pernah kami dibiarkan sendirian Tuhan berjalan Tuhan melewati seluruh kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu Tuhan selalu baru atas setiap kami Tuhan, selalu baru dan selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Tuhan yang setia selalu senantiasa menyertai kami. Kami juga Tuhan terus mau belajar setia kepada Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau terus menaruh pengharapan kami, dan kami mau terus tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau bawa seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk datang ke tempat ini Tuhan. Mereka menjawab setiap panggilan-Mu Tuhan untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya setiap mereka Tuhan boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan, Roh-Mu bekerja Tuhan, anugerah-Mu Tuhan sungguh-sungguh terjadi Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan dan kami mau persembahkan ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap masa, you bless my
Janji-Mu Tuhan terus bergerak dalam setiap hidup kami. Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Setiap masa yang harus kami hadapi Tuhan, baik tidak baik, sehat, sakit, kelimpahan, kekurangan, bahkan di dalam setiap pergumulan kami yang bebas baik mata kami Tuhan, Engkau ada Tuhan menemani setiap langkah kami. Engkau menyertai setiap hidup kami, jemaat-Mu gereja. Tolong menolong kami satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Mari berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih.
terima kasih. Kami berterima kasih. Kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik. Selalu baik atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Mari terus berterima kasih kepada Tuhan. Naikkan setiap ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab betapa baiknya Tuhan atas hidup kita. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Tidak pernah terlambat waktunya pertolongan Tuhan atas hidup kita. Bahkan setiap hari Tuhan memberikan kemurahan Tuhan Kristus atas setiap kita. Dia baik, Dia sungguh baik. Dia selama-lamanya baik Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun dagingkan hati kami habis lenyap, tetaplah Kau satu-satunya penolong dalam hidup kami ya Tuhan. Sekalipun pohon hati tidak terbuka, pohon aku tidak berbuah, tapi kami terus tetap percaya Tuhan. Kami mau terus tetap percaya, kami mau terus tetap setia, kami mau terus berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekalipun doa kami belum terjawab Tuhan, sekalipun sakit penyakit kami belum disembuhkan Tuhan, sekalipun hal sulit masih terjadi dalam hidup kami, tapi pagi hari ini kami tetapkan hati, kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau benar baik. Kami tetap percaya. Tuhan kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berakhir, tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat kasih setiamu. Kasih setiamu di sepanjang haleluya, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau terus senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Bukan hanya saat kami di dalam kelimpahan, bukan hanya saat kami di dalam keadaan baik Tuhan, tapi saat kami di dalam lembah kekelaman Tuhan, Engkau ada menyertai setiap langkah kami. Engkau memegang kami dan Engkau Tuhan akan terus mengangkat kami Tuhan semakin naik Tuhan. Kami percaya Tuhan kami punya Tuhan yang baik. Kami mau terus tetap katakan Engkau baik. Sekalipun persoalan masih belum Tuhan selesai dalam hidup kami, sekalipun Tuhan sakit penyakit Tuhan belum sembuh dalam hidup kami,
Sekalipun doa-doa belum kami terjawab Tuhan, tapi kami mau terus berkata Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Inilah rasa syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau terserahkan dan persembahkan di hadapan Engkau Tuhan. Ibadah kami Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan. Bahkan kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, memulihkan, membangkitkan Tuhan, mengubahkan kehidupan kami. Kami diperbaharui Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan dan persembahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu sedang sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh tengok kiri kanan depan belakang kita, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Tidak ada berkesudahan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, selalu baik. Selalu baik, setiap hari, setiap hari. Kami tidak pernah kehabisan kegiatan berkemah dan kegiatan kesediaan. Tetap melihat kasih-Mu, katakan kami, katakan Tuhan Yesus baik. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Lihat bahkan campuran rasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan atas segala selalu baik, terus sekarang sampai selama-lamanya Tuhan.
Haleluya. Kita punya sobat yang setia dalam hidup kita. Kadang orang terdekat kita pun sekalipun tidak bisa setia seperti Tuhan. Tapi kita punya Tuhan, pribadi yang sangat setia dalam hidup kita. Namanya Tuhan kita Yesus. Dia satu sobat kita yang setia.
Tidak pernah kita ditinggalkan, dibiarkan sendirian. Dia tetap setia. Yang menjadi pertanyaannya, kadang kita tidak mau setia kepada Tuhan. Tapi biarlah pagi siang hari kita kembali berkomitmen untuk terus tetap setia di dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, kita tetap setia kepada Tuhan. Sampai akhir hidup kita, Tuhan mendapati hidup kita sebagai hamba yang setia, anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia kepada Engkau. Sebab Kau baik, sebab Kau baik. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Banyak yang sudah melakukan di kadang kita. Kami mau terus tetap setia kepada Engkau, Yesus. Kami mau tetap cinta. Kami mau tetap cinta.
Tuhan kami di dalam kekurangan Tuhan. Saat suatu masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kami, kami mau terus tetap pegang, kami mau terus tetap cinta Tuhan, kami mau terus tetap setia kepada semakin terlalu banyak Tuhan yang sudah Tuhan berikan kasih hidup kami. Segala apa yang kita miliki tidak dapat menggantikan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ibadah kita, pelayanan kita tidak dapat membalas segala kebaikan yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita. Dan persembahkan hidupmu, persembahkan hidupmu, persembahkan hidup yang kudus dan biar jemaat saya katakan terlalu banyak.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami terus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Setiap waktu yang Tuhan berikan, percayakan atas kami Tuhan. Kehidupan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan atas kami hingga saat ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan limpahkan atas hidup kami. Banyak kebaikan yang Tuhan lakukan, kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha Tuhan, di dalam pendidikan studi kami Tuhan, di dalam masa-masa hidup kami Tuhan. Kau selalu baik Tuhan, terlampau baik. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya ucapan syukur kami Tuhan di hadapan Kau Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus persembahkan hidup kami Tuhan. Selama kami hidup, selama kami diberikan kepercayaan hidup, kami mau terus persembahkan hidup kami di hadapan Engkau. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saatnya Tuhan kami mau buka telinga jasmani rohani kami Tuhan. Kami buka hati kami, hidup kami sungguh-sungguh Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu, perkataan-Mu, firman-Mu Tuhan. Janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hari ini Tuhan, apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, semua berasal daripada Engkau Tuhan. Ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami pribadi, lepas pribadi Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Dan kami bukan hanya sekedar pendengar Tuhan di tempat ini Tuhan, tapi kami mau terus menjadi pelaku firman Tuhan. Kami renungkan dan kami lakukan firman yang kami dengar Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Sehingga firman itu Tuhan terus berbuah dalam hidup kami. Dan kami boleh terus bertumbuh di dalam kerohanian, di dalam pengenalan akan Engkau, di dalam iman, di dalam kepercayaan kami Tuhan, di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hamba-Mu. Kami percayakan Tuhan hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Puji Tuhan. Wah, ini judulnya udah nongol ya. Baik, saudara kasih Tuhan. Kalau judulnya udah nongol ya, jadi saya gak usah basa-basi lagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini kode mungkin. Biar sini. Ya, guyon dulu. Iya. Oke. Saudara kasih Tuhan. Bulan ini kita banyak belajar tentang kesetiaan, ya. Karena kita tahu inilah yang dibutuhkan akhir-akhir ini. Kenapa butuh kesetiaan? Selain kasih Tuhan, khususnya apa yang menjadi tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah setia di tengah persoalan hidup. Saudara dikasih Tuhan, saudara di tempat ini ada yang nggak punya persoalan hidup? Ada yang nggak punya persoalan? Kalau nggak punya persoalan boleh angkat tangan. Wah, semua punya persoalan hidupnya masing-masing ya. Dari tua, muda, laki, perempuan punya jatah persoalannya masing-masing. Saudara kasih Tuhan, minggu yang lalu saya ditelepon oleh salah seorang pengusaha ya, pengusaha yang sebenarnya cukup terkenal, saudara kasih Tuhan, di kota Cirebon. Dia bilang, wait one, ini dia pedagang di sebelah kasih Tuhan. Dia bilang begini, ini sekarang dagang tuh kayak mainan. Loh, saya bilang kenapa? Dibilang mainan gitu kan? Dia bilang begini, ya begini, setiap bulan nombok terus katanya. Loh, nombok gimana? Saya bilang, saya tanya seperti itu. Iya, mau cari untung tuh susah banget katanya. Jadi tiap bulan dia tuh nombok terus. Saya harus jual simpenan saya. Kebetulan dia cerita dia punya ya mungkin waktu selama dia banyak cuan gitu kan, banyak untung, dia sisihkan itu dalam bentuk logam mulia, saudara kasih Tuhan ya. Biasanya ibu-ibu paling senang ya koleksi logam mulia gitu kan, karena biasanya pada saat-saat yang dibutuhkan
disinilah logam mulia berbicara sebagai kasih Tuhan. Ya, nah ternyata seperti itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia mulai jual, ya, dia mulai jual. Dia bilang, waduh, ini gimana katanya? Keadaan kok seperti ini, sebagai kasih Tuhan. Saya bilang, ya mungkin karena saya karyawan, saya pikir kalau saya nggak ada pengaruhnya gitu kan, gajian ya tetap gajian sebagai kasih Tuhan. Tapi tidak, itu tidak terjadi di setiap karyawan. Saya juga banyak mendengar atau banyak mendengar cerita bahwa ada beberapa karyawan juga yang sudah mulai gajinya udah mulai nggak tepat waktu, kadang-kadang ditunda dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah inilah contoh persoalan di dalam kehidupan. Ya, yang berdagang punya persoalannya sendiri. Ya, ibu rumah tangga punya persoalannya sendiri. Bapak rumah tangga punya persoalannya sendiri. Yang jomblo punya persoalannya sendiri, saudara kasih Tuhan. Jadi semua masing-masing punya persoalannya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita tetap setia di tengah persoalan hidup. Yuk kita akan langsung Bapak Ibu dikasih Tuhan ayat yang menjadi dasar di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita baca bersama-sama, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayat yang terambil di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 14. Yakobus 1 12 sampai dengan 14. 1 2 Berbahagialah orang yang sebab dia sudah mati, dia akan menerima apa kami apabila seorang mencobai, janganlah ia berkata, cobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat mencobai orang lainnya, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi dia orang mencobai oleh dirinya sendiri, agar dia seret dan tidak. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebelum kita lebih jauh berbicara mengenai persoalan yang khususnya di dalam pencobaan, saudara, kalau kita tahu, kalau kita baca ayat tadi, di sini dikatakan ada kata pencobaan dan ada kata uji atau ujian, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita berbicara ya asal pencobaan, ya asal pencobaan dari ayat yang tadi kita sama-sama baca. Kira-kira menurut Bapak Ibu dikasih Tuhan, pencobaan itu asalnya dari mana? Kalau dari ayat ini, saudara kasih Tuhan. Iya, dari keinginan. Keinginan siapa? Keinginan siapa? Keinginan istri, keinginan suami? Diri sendiri. Iya. Bilang sama sebelahnya, colek, keinginan kamu loh itu. Keinginan diri sendiri. Saudara kasih Tuhan. Nah, yang kedua, asal pencobaan itu dari mana? Ya, ini tidak ada di ayat ini. Tapi kalau Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat cerita tentang Tuhan Yesus ketika berpuasa 40 hari 40 malam. Di situ Tuhan Yesus dicobai. Dari konteks kisah tentang Tuhan Yesus, artinya kalau tadi yang pertama asal pencobaan itu adalah dari saya, dari diri kita sendiri. Yang kedua, siapa? Asal pencobaan dari mana? Dari iblis, ya. Jadi ada dua sumber asal pencobaan. Yang pertama adalah dari diri sendiri, dan yang kedua adalah dari iblis. Tapi hati-hati, seringkali yang disalahin iblis, yang dikambing hitamkan iblis, ya. Oke, sudah dikasih Tuhan. Itu kalau bicara mengenai asal pencobaan. Nah, kemudian tujuan dari pencobaan, ya. Ada dua hal dari tujuan. Ya, kalau tadi Bapak Ibu sudah sepakat, pencobaan itu salah satunya adalah dari iblis. Tujuan iblis kira-kira apa, Bapak Ibu? Ya, menjatuhkan kita. Ya, menjauhkan kita dari Tuhan. Nanti kita akan lihat berbagai macam-macam pencobaan yang akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Ya.
Artinya iblis pengen kita jatuh. Ya, iblis pengen kita jauh dari Tuhan. Ya. Dan goalnya adalah apa? Iblis pengen kita supaya menyangkal Tuhan, bahkan seperti itu saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, ketika iblis punya tujuan terhadap pencobaan menjatuhkan saudara dan saya, dari konteks Yakobus 1 ayat 12, ternyata Tuhan pakai pencobaan itu. Ya. Iblis boleh pakai pencobaan untuk menjatuhkan saudara dan saya, tapi dari Yakobus 1 ayat 12, ini ada agenda Tuhan, ada rencana Tuhan. Ketika kita ada di dalam pencobaan, ketika kita ada di dalam persoalan hidup, di sini dikatakan apa? Ya, bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan apa? Bapak Ibu? Tahan uji. Ya, tahan uji. Jadi iblis punya tujuan untuk menjatuhkan saudara dan saya. Tuhan menjadikan pencobaan itu sebagai sebuah ujian. Sebagai sebuah ujian. Layaknya sebuah ujian Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Biasanya ujian itu adalah untuk membuat kita naik kelas, naik level Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya. Nah, jadi Tuhan punya tujuan, iblis punya tujuan, Tuhan punya tujuan terhadap pencobaan ini. Yuk, sekarang kita akan lihat ya jenis-jenis daripada pencobaan. Yuk, saudara yang kasih Tuhan, pencobaan adalah bagian dari hidup. Di awal tadi saya sudah katakan dan saya sudah bertanya, saudara sudah menjawab walaupun saudara tidak berkata. Ya, ketika saya tanya di sini ada yang tidak punya persoalan. Semua diam, artinya semua setuju bahwa kita semua punya persoalan. Pencobaan adalah bagian dari hidup. Pencobaan yang pertama sudah dikasih Tuhan itu berkaitan dengan fisik. Apa sih fisik? Sakit penyakit. Sakit penyakit sudah dikasih Tuhan. Saudara, pencobaan yang Tuhan izinkan salah satunya adalah melalui sakit. Melalui penyakit. Nah, ini di sini kita perlu setia ketika Tuhan izinkan ya, kita, saudara dan saya mengalami pencobaan dalam bentuk fisik. Suatu hari ada satu jemaat sudah dikasih Tuhan, suami istri, dan suaminya ini punya penyakit yang saya rasa ini cukup serius sudah dikasih Tuhan. Ya. Nah, karena kerinduan dari sepasang suami istri ini untuk mendapatkan kesembuhan, ya, setiap orang sakit pasti pengen sembuh sudah kasih Tuhan, ya, karena sakit itu nggak ada yang cerita sakit itu enak, ya. Tapi Tuhan izinkan kadang-kadang kita sakit, ya paling nggak sakit kepala lah, supaya kita bisa menghargai gimana nikmatnya sehat, betul Bapak Ibu? Coba bayangkan kalau kita tadi pagi bangun tidur, tiba-tiba kepala puyeng, ya. Ada orang bilang begitu bangun tidur, rasanya muter-muter saudara kasih Tuhan, ya, lemes, pusing dan sebagainya. Coba bandingkan ketika satu hari Bapak Ibu bangun kemudian terasa segar saudara kasih Tuhan. Disitulah kita harusnya bisa menghargai bahwa bagaimana berkat Tuhan di dalam kehidupan kita atas kesehatan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, suami istri ini rindu sekali untuk mendapatkan satu kesembuhan. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Cara yang dia lakukan adalah sudah benar. Dia datang kepada Tuhan. Ya. Dia datang kepada Tuhan. Dia begitu setia. Ya. Berdoa di dalam ibadah gerejanya itu. Tiap ada kesempatan, tiap ada waktu ibadah doa, pasang suami istri ini selalu hadir. Saudara kasih Tuhan. Dia selalu hadir. Dia berharap, ya, lewat perjumpaan yang dia berharap ketika dia datang beribadah kepada Tuhan. Dia berharap apa yang menjadi kerinduan suaminya, apa yang menjadi kerinduan istrinya itu Tuhan melihat. Ya. Nah, singkat cerita sebagai kasih Tuhan, suami istri terus berdoa memohon. Dan waktu demi waktu berjalan, bulan demi bulan berjalan, ya, kesembuhan itu terjadi. Kasih Tuhan, ya. Suami ini tetap dengan sakitnya, ya, tapi tetap setia saudara kasih Tuhan. Dia tetap datang, ya. Nggak cukup di gereja, dia cari hamba-hamba Tuhan,
Ya, dia cari hamba-hamba Tuhan, dia pergi ke sana ke sini, cari informasi. Ya, kalau ada KKR kesembuhan, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang menurut dia dan menurut orang-orang diinformasikan mempunyai karunia kesembuhan, dia datang suami istri. Dan terus bertahun-tahun dia lakukan ini, selain kasih Tuhan. Dan yang terjadi apa? Tetap tidak sembuh. Kasih Tuhan. Ya. Dan singkat cerita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, akhirnya bukan kesembuhan yang dia dapati, tapi justru suaminya akhirnya meninggal. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saudara, inilah kehidupan. Kadang-kadang kita gak habis pikir, kurangnya apa suami istri ini? Ya, dia nggak pergi ke dukun, Bapak Ibu. Dia nggak pergi ke alternatif. Dia pergi ke Tuhan Yesus. Dia pergi ke dokter di atas segala dokter, sudah dikasih Tuhan. Ya, langkahnya sudah benar, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia setia beribadah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan izinkan pencobaan secara fisik ada di dalam kehidupan sepasang suami istri ini, dia berharap, dia bersorak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan punya rencana yang lain, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan punya rencana yang lain. Nah, saudara, ini adalah fakta kehidupan. Saya ingat banget, Bapak Ibu, ketika ada satu hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia. Ya, saya nggak usah cerita, ya saudara boleh tebak-tebak saja. Ya, waktu dikabarkan bahwa hamba Tuhan ini meninggal, apa yang dilakukan oleh rekan-rekan hamba Tuhan yang lain? Berdoa sungguh-sungguh. Ya, istrinya surga itu digedor, Bapak dikasih Tuhan, supaya hamba Tuhan ini dikembalikan nyawanya, sudah dikasih Tuhan. Mengimani dengan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Tapi sekali lagi Tuhan berkata lain, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, saya masih ingat salah satu teman saya juga seperti itu. Ya, ketika mamanya meninggal, sudah dikasih Tuhan. Belum meninggal saat itu. Ya, dalam keadaan kritis di kota Bandung. Apa yang dilakukan oleh dia beserta jemaatnya? Berdoa, sudah dikasih. Berdoa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan berkehendak lain. Nah, saudara, hal-hal seperti ini kita harus pahami bahwa di dalam kehidupan kita boleh saja beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tapi satu hal, iman seperti itu harus juga dibarengi oleh keyakinan bahwa apapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Nah, kalau kita mengimani itu hanya dari satu sisi, maka enggak heran saudara kasih Tuhan akan kecewa. Nah, saya balik lagi cerita ke suami istri ini tadi, yang akhirnya suaminya meninggal. Lalu apa yang terjadi selanjutnya dari istrinya tersebut? Kira-kira si istri ini setia lagi ke gereja, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu kira-kira gimana? Apa yang terjadi atas istri tersebut? Tetap setia? Tetap setia? Tidak, Bapak Ibu. Dia kecewa. Dia kecewa sama Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, mengimani itu harus mengimani sesuatu yang lengkap, yang kita percaya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Sekalipun menurut kita, manusia boleh yang terbaik adalah sembuh. Tapi Tuhan berkata lain, yang terbaik bukan kesembuhan, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, pencobaan adalah bagian dari hidup. Ya, secara fisik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, bahwa sini dikatakan penyakit. Kadang-kadang kecelakaan, saudara kasih Tuhan. Gak tahu saya pernah cerita di tempat ini ya. Ada satu hamba Tuhan cerita, ya, bahwa mamanya ini kecewa banget, kecewa berat, saudara kasih Tuhan. Ini pendeta, dia punya mama, saudara kasih Tuhan, dan punya saudara, ya, artinya adik dari pendeta ini, saudara kasih Tuhan. Ya, mamanya ini tadinya belum bergereja, saudara kasih Tuhan. Ya, anaknya jadi hamba Tuhan, kemudian akhirnya mamanya ini setia ke gereja. Dan suatu hari, Bapak Ibu dikasih Tuhan, salah satu anaknya atau adik dari hamba Tuhan ini, ya, Tuhan izinkan mengalami kecelakaan dan langsung meninggal. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa yang terjadi? Mamanya bilang apa? Dia mengutip salah satu ayat. Saya lupa ayatnya karena ini barusan saya diingatkan. Ya. Dia protes ke anaknya yang pendeta ini. Mana Tuhan? Katanya Tuhan akan meluputkan dari kecelakaan.
tetapi anak saya Tuhan izinkan untuk mendapatkan kecelakaan. Mana Tuhan? Tapi mereka kasih Tuhan, inilah hidup. Tidak semua apa yang rencana Tuhan itu bisa kita selami. Dan Tuhan sudah ingatkan itu buat saudara dan saya. Seringkali kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan itu seperti apa, rencana Tuhan itu seperti apa. Tapi satu hal Bapak Ibu dikasih tahu, percayalah. Sekalipun manusia bilang itu jahat, itu bukan yang terbaik, tapi kita harus yakin dan percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Manusia hanya bisa melihat sejauh di mana dia memandang saudara dikasih Tuhan, tapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang terjadi seandainya anak itu yang tadi kecelakaan itu selamat saudara dikasih Tuhan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita adalah yang diciptakan, sedangkan Tuhan adalah pencipta. Tuhan Maha tahu. Memang kadang-kadang inilah rahasia-rahasia di dalam kehidupan yang kadang-kadang Tuhan sampai kapanpun kita nggak akan pernah tahu kenapa hal ini bisa Tuhan izinkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pertemuan yang pertama adalah bentuk fisik, sakit, penyakit dan sebagainya. Yang kedua, di dalam kehidupan, terkadang Tuhan izinkan kita sebagai umatnya untuk mengalami pencobaan di dalam ekonomi dan keuangan. Di awal khotbah saya sudah katakan, saya sudah sampaikan bagaimana seorang berusaha mengeluh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, minggu-minggu atau bulan-bulan ini saya banyak mendapatkan cerita-cerita yang serupa. Ada yang bilang saya omsetnya turun 50%, ada yang bilang saya omsetnya turun 40%. Nggak ada yang cerita Bapak Ibu dikasih Tuhan kalau omsetnya naik berlipat-lipat, nggak ada. Saya nggak tahu apakah biasanya kan orang kalau lagi cuan kan nggak banyak cerita ya dulu. Kalau lagi banyak duit nggak banyak cerita. Tapi kalau lagi susah cerita sudah dikasih Tuhan. Ada pendeta yang cerita sama saya begitu. Ada jemaatnya datang. Kemana pendetanya ibu ya, seorang ibu ya. Yang jelas bukan ibu Rustida. Dia bilang dia sampaikan masalahnya seperti ini. Dia sampaikan minta dukungan doa dan sebagainya. Nah, si pendeta ini ngomong ke saya, tahu nggak, Beb? Saya tahu waktu tahun yang lalu dia tuh diberkati. Giliran diberkati aja nggak pernah datang ke saya, nggak pernah cerita gitu kan. Kalau cuan banyak lagi untung gede, giliran susah baru datang ke saya. Itu manusia sebenarnya situ. Itu manusia ya. Nah kadang-kadang kita tuh demikian kan. Kita punya teman, nggak pernah nongol, nggak pernah ketemu, tiba-tiba nongol Bapak Ibu. Giliran nongol apa? Pinjam 100. Kadang-kadang seperti itu sudah dikasih Tuhan. Sekali lagi, itu manusia Bapak Ibu. Nah, sudah dikasih Tuhan dalam hal pencobaan ekonomi dan keuangan, kehilangan pekerjaan, kesulitan, dalam hal keuangan. Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini kesulitan di dalam hal keuangan sudah mulai cari jalan pintas. Saya kaget Bapak Ibu. Ini orang Kristen. Orang Kristen setiap minggu ada di gereja. Giliran punya persoalan dalam hal keuangan, apa yang dia cari? Pergi kemana dia Bapak Ibu? Cari orang pintar. Ini terus story Bapak Ibu. Kadang-kadang percobaan itu membuat iman kita itu menjadi goyah. Datang ke Tuhan lama. Kadang-kadang kita gak pengen cepat. Kalau kita punya persoalan hidup, saudara pengen persoalan itu terus-terusan atau pengen cepat pergi? Pengen awet atau pengen cepat pergi? Pengen cepat pergi. Mana ada persoalan? Ayo biarin yuk persoalan yuk, ayo. Gak ada Bapak. Nah, kadang-kadang di tengah tekanan persoalan ekonomi keuangan, akhirnya membuat imannya mulai goyah. Dia mulai cari cara-cara singkat Bapak Ibu. Caranya gini, cari orang pintar, cari penglaris Bapak Ibu. Dan memang laris Bapak Ibu. Jangan tanya orang pintarnya di mana. Dan
Bapak Ibu. Memang itu adalah pekerjaan iblis. Iblis datang apa? Untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu dikasih Tuhan. Memang iblis menawarkan jalan pintas, tapi ujungnya menuju maut. Menuju. Dan saya tahu laris betul Bapak Ibu. Laris. Tapi Mazmur Daud mengingatkan, kita jangan iri terhadap orang-orang yang seperti itu. Kita akan lihat bagaimana ujungnya. Ya, bukan kutukin Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi Mazmur Daud ingin memberikan satu contoh. Ya, jangan iri terhadap orang-orang hal yang tersebut. Nah, sudah kasih Tuhan. Banyak orang ketika mengalami pencobaan hidup yang udah nggak kuat, cari jalan pintas seperti itu. Yang berikutnya, yang ketiga, pencobaan mengenai emosi dan mental. Ini berkaitan dengan apa? Khawatir, rasa takut, ya, stres, bahkan ujung-ujungnya akhirnya putus pengharapan. Sudah orang Chinese bilang sudah bohwat lah, gitu. Udah gak bisa. Tuhan kelamaan. Ya, saya pengen persoalan ini cepat beres. Jadi pencobaan itu belum dibagi dari hidup akhirnya menyentuh dalam hal emosi dan mental saudara kasih Tuhan. Saudara, Mazmur 34 ayat 18 mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada orang yang taat hati. Tuhan menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Jika ada di antara saudara sedang Tuhan izinkan mengalami persoalan hidup sehingga membuat saudara stres, ya, membuat saudara cemas berlebihan, ya, dikuasai kekhawatiran, ingat, Tuhan itu dekat. Tinggal nanti bagian kita harus apa? Nanti bagian itu, ya, kita akan lihat. Yang kedua, saudara kasih itu, yang berikutnya, yang keempat, adalah mengenai relationship, hubungan, ya, pencobaan di dalam hubungan antara suami istri, ya, hubungan antara orang tua dan anak, ya. Yang jomblo sudah mulai khawatir, ya, umur udah segini nih, kok belum dapat jodoh, papa mama udah nanya terus. Kapan kawin? Ya. Ini terjadi Bapak dikasih Tuhan. Ya. Dan kalau saya lihat, ya, kemarin saya ketemu sama seorang, dia tanya umur saya kan, umurnya berapa? Menurut Bapak Ibu umur saya berapa? Ya. Umur saya 51 Bapak Ibu. Terus dia tanya, anaknya berapa? Biasanya obrolan orang umur segitu kan begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau udah 60 ke atas yang ditanya apa obrolannya? Penyakit. Iya. Gitu. Kalau obrolan umur 20 sampai 30 obrolannya soal jodoh. 30 ke atas soal pekerjaan. Ya kan? 40 ke atas baru ngomong tentang anak dan keluarga. Selebihnya penyakit Bapak Ibu. Jangan ditanya. Di atas 70 nanyanya apa? Tinggal berapa, tinggal siapa yang masih di sini. Karena yang lain udah dipanggil Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, dia tanya. Kemudian dia tanya, saya jawab 51. Gitu. Terus, anaknya berapa? 2 saya bilang. Lanjutkan cerita, biasanya kalau gue cerita. Lanjut, saya bilang, anak saya yang besar, sudah lulus kuliah, yang kedua semester 5. Dia bilang, wah, terus dia bilang ngomong gini, apa kawin muda ya? Enggak, saya bilang. Saya 27 tahun. Umur 27 tahun married. Terus, ini kebetulan yang nanya masih muda dari saya, saudara kasih Tuhan. Anaknya masih kecil, masih TK. Ya segitu mah muda Pak, dia bilang begitu. Muda dari mana? Saya bilang, 27 tahun. Nih kan dibilang muda. Rupanya, saudara kasih Tuhan. Apa yang di dalam kacamata dia, ya, karena dia berpikir, dia umur 30 belum married, saudara kasih Tuhan. Dan dia bilang,
santai saja, gitu kan, santai saja. Dan memang saya lihat, saudara kasih Tuhan, umur perkawinan sekarang tuh mulai bergeser. Ya. Dulu wanita, zaman kemerdekaan, mungkin ibu-ibu umur berapa udah married? Belasan, betul? Belasan. Ya, zaman kemerdekaan itu geser, baru mulai 20-an. Ini yang cerita yang wanita-wanita nih, 20-an. Geser lagi. Lama-lama wanita umur 30 belum nikah. Biasa. Dan beberapa negara, mungkin Bapak Ibu sudah lebih tahu dari saya. Beberapa negara, bahkan anak-anak mudanya udah malas untuk membentuk sebuah rumah. Males Bapak Ibu. Saya pernah pergi ke Jepang, saya lihat isinya banyak orang tua Bapak Ibu. Anak mudanya kemana? Pikir saya gitu kan, kalau weekend, ya beda sama Indonesia kan. Kalau Indonesia weekend, pasangan muda bawa anak, ya kan? Seperti itu. Di Jepang, pasangan muda yang dibawa apa Bapak Ibu? Anjing. Guguk yang dibawa. Ya, mereka menghindari seperti itu. Nah, pergeseran seperti inilah kehidupan. Nah, saudara kasih Tuhan, ya Tuhan izinkan hal-hal yang berkaitan dengan relationship, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak. Hari-hari ini banyak orang tua mulai mengeluh, saudara kasih Tuhan, tentang anaknya. Sorry, bukannya saya curhat, Bapak Ibu. Memang seperti itu. Salah satu pembicaraan yang sering kali ada di antara kita sebagai orang tua. Itu anak saya, Pak. Dari pagi sampai sore kalau libur di kamar baik. Keluarnya kapan? Makan. Baru keluar tuh nongol. Udah keluar makan, kenyang, masuk lagi ke kamar. Bapak Ibu. Udah gitu kamarnya dikunci lagi. Ini mulai lifestyle gaya hidup anak-anak zaman sekarang. Ya. Dan itu adalah kenyataan yang dikasih itu. Seperti itu. Ya. Sorry kalau hari ini saya banyak cerita soal kasih Tuhan. Saya ingin menyampaikan inilah kehidupan. Ada satu ibu datang ke saya baru kemarin. Dia cerita tentang anaknya. Dia bilang begini. Baik, saya punya anak 2 laki-laki. Ya. Anak yang paling besar itu, aduh ampun katanya. Loh, ampun gimana? Saya tuh kuliahin 3 di salah satu universitas di Jakarta. Saya kasih fasilitas, nggak tamat. Baru sekian semester mogok. Sudah, ya wis. Saya sebagai orang tua ngalah. Orang tua sekarang banyak ngalah Bapak Ibu. Ya, catat baik-baik. Nah, kemudian pikir saya kata ibu bilang begitu. Masa anak laki-laki? Akhirnya suruh kuliah lagi, pindah kuliah di kota yang berbeda. Tahan cuma 3 tahun Bapak Ibu, mogok lagi. Akhirnya kirim sampai ke luar negeri Bapak Ibu. Dikirim, kebetulan orang ini cukup berada sebagai kasih Tuhan. Kirim ke luar negeri. Ya mogok juga Bapak Ibu. Nggak pernah selesai. Kadang-kadang saya berpikir, di satu sisi ada banyak orang tua yang banting tulang ya untuk mencari biaya kuliah anaknya sering kasih Tuhan. Sementara di sisi yang lain, ya orang tua memberikan fasilitas begitu rupa, tapi sikap anak seperti yang tadi sering kasih Tuhan. Ya. Di satu sisi banyak anak yang rindu. Sampai akhirnya apa? Cari-cari beasiswa, saudara. Gimana supaya saya mendapatkan beasiswa? Wah, rajin, belajar dan sebagainya, kerja keras. Akhirnya mendapatkan beasiswa. Di sisi yang lain, yang tadi saya ceritakan tadi. Nah, inilah kehidupan begitu dikasih Tuhan. Nah, area-area seperti inilah yang kadang-kadang, yang bukan kadang-kadang, yang menjadi sasaran iblis untuk masuk, untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Yang saya cerita tadi itu anak-anak Tuhan semua, Bapak Ibu. Ya. Bukan orang
yang tidak kenal Tuhan. Itu yang terjadi. Dari sisi relationship, hari-hari ini kalau saya bicara jodoh, saudara kasih Tuhan, ingat, yang namanya Stefanus itu pasangannya bukan Siti Rogaya, Bapak Ibu. Stefanus harus pasangannya siapa? Ya Ribka lah gitu kurang lebih. Tapi hari-hari ini banyak saudara kasih Tuhan, Magdalena udah gak tahan. Begitu Aminuddin datang, udahlah. Dengan dalih apa Bapak Ibu? Nanti saya jadikan Kristen. Bapak Ibu. Relationship seperti itu, karena anak iblis bekerja dengan area seperti itu Bapak Ibu dalam pencobaan. Saya banyak ketemu gitu kan, anak-anak muda hari-hari ini, padahal hidupnya di dalam lingkungan gereja, tapi nggak tahu kenapa gitu kan. Kok bisa ketemunya sama Aminuddin gitu kan, ketemunya sama Awaludin gitu kan, nggak ketemu sama Stefanus, nggak ketemu sama siapa lagi itu? Dayak. Jaya yang mana nih? Oh itu Jaya, wah ini Jaya ganteng begini, wah iya benar banget pasti. Nah yang ngerti Jaya? Haleluya, puji Tuhan. Nah sekali lagi, inilah fakta di dalam kehidupan. Kenali area yang menjadi kelemahan kita. Kenali area yang menjadi kelemahan kita, saudara-saudara. Dan pada akhirnya, ya, dari berbagai area yang menjadi pencobaan di dalam kehidupan kita, akhirnya ujung-ujungnya adalah dalam hal spiritual kita, saudara. Ya, di dalam spiritual kita, akhirnya apa? Kita ragu-ragu lagi. Ngikut Tuhan udah mulai ragu-ragu. Benar nggak itu Tuhan baik? Katanya Tuhan baik, apalagi tadi nanya, sungguh baik, sungguh baik. Mungkin buat dia baik, tapi buat saya enggak. Persoalan hidup yang akhirnya membuat kita meragukan Tuhan. Penyakit saya nggak sembuh-sembuh, benar nggak sih Tuhan baik? Ekonomi saya masih begini, benar nggak sih Tuhan baik? Hubungan keluarga saya masih begini, benar nggak Tuhan baik? Nah, hari-hari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Percayalah, kasih Tuhan dulu, sekarang, selama-lamanya tetap sama. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Saudara, Tuhan tuh rindu banget. Kalau saudara rindu, keadaan saudara menjadi lebih baik dalam berbagai area, apalagi Tuhan. Ya. Bapa di dunia saja tidak ingin melihat anak-anaknya itu hidup susah. Mana ada orang tua yang ada di sini pengen tega lihat anaknya susah? Ada Bapak Ibu? Nggak ada. Semua pasti pengen memberi yang terbaik buat anaknya. Gimana caranya? Yang namanya orang tua berusaha memberi yang terbaik buat anaknya. Apalagi Bapak kita di surga. Jadi jangan goyah Bapak Ibu. Jangan goyah. Ya. Kalau itu Tuhan izinkan terjadi 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, terus percaya ada maksud Tuhan yang lebih indah, jauh dari apa yang kita harapkan. Berikutnya saudara kasih Tuhan. Next, bagaimana menjaga supaya kita tetap setia? Bagaimana supaya kita tetap setia? Bagaimana menjaga di tengah persoalan hidup saudara tetap setia kepada Tuhan? Bagaimana di tengah-tengah pergumulan hidup saudara, saudara masih bisa berkata Tuhan baik? Yang pertama, doa dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini penting. Ya. Karena di dalam doa ada kekuatan. Amin. Ya, percayalah. Doa yang Bapak Ibu naikkan itu bukan sekedar katakan. Tuhan katakan, Mazmur tadi mengatakan Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Tuhan mendengar seruan. Doa dan hubungan pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Matius 26 ayat 1 mengatakan, berjaga-jagalah, berdoa
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dengarkan baik-baik. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Rohnya pengen hari Minggu ada di gereja. Rohnya pengen supaya hari-hari itu doa kepada Tuhan. Tapi daging lemah, Bapak Ibu. Ya. Roh berkata, bangun pagi, ayo datang kepada Tuhan. Daging bilang, tidur lagi saja. Roh berkata, ayo, bilang Tuhan itu baik. Daging bilang, baik dari mana? Itulah kita perlu doa, saudara. Doa yang akan memberikan kekuatan kepada saudara. Sekalipun walaupun bagaimanapun, kita akan bisa berkata, Tuhan itu baik. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, ayo. Jangan malas untuk berdoa. Makanya Tuhan kadang-kadang izinkan persoalan terjadi di dalam diri saudara. Supaya apa? Tuhan mau tarik saudara. Biasanya orang kalau lagi dalam keadaan dompet tebel, semua baik-baik, segala macam, jam doanya akan berbeda, Bapak Ibu. Ketika dompet saudara mulai kempes, ketika mulai punya persoalan demi persoalan, doanya udah mulai beda, Bapak Ibu. Kalau saudara dompet lagi tebel, ngomong haleluya, haleluya. Tapi kalau dompet lagi kempes, haleluya, haleluya. Amin apa amin? Amin. Betul. Ini pengalaman hidup saya juga, Bapak Ibu. Betul. Waktu hidup berjalan normal, nggak ada permasalahan. Ya santai aja biasa, Bapak Ibu. Ya paling doa 5 menit. Tapi begitu Tuhan izinkan persoalan, kurang 5 menit, Bapak Ibu. 10 menit gak terasa. Karena apa? Isinya apa? Curahan hati. Nah, di balik semua itu, Tuhan rindu supaya saudara mencari wajah Tuhan. Amin. Jadi penting doa, jaga hubungan pribadi. Yang kedua, baca dan renungkan firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Saudara, ketika saya ada di dalam masalah, apa yang saya cari? Firman Tuhan. YouTube, TikTok, carinya apa? Khotbah. Ayo, cari terus. Giliran semua lancar, carinya apa? Tokopedia, Shopee. Betul? Betul apa betul? Aku lagi, bagus. Ayo. Jadi jangan tunggu Tuhan kasih persoalan dulu, baru saudara haleluya. Jangan tunggu saudara. Ya, amin. Nah, ini yang gak kalah penting. Cari komunitas yang mendukung saudara. Ya, ini saya ini orang marketing, Bapak Ibu. Ya, maksudnya saya juga bergerak dalam bidang sales. Selain dari manajemen, saya juga bergerak dalam bidang sales. Ya. Sini ada orang sales yang marketing ada? Ya ada ya, beberapa mungkin bapak-bapak juga. Biasanya kan ditarget kan? Nah, begitu nggak nyampe target, jangan kumpul sama orang-orang yang juga nggak sampai target, katanya. Nanti apa? Bicaranya apa? Ya udah, ini aja enggak, itu juga enggak, ya wis lah. Kapan nyampe targetnya? Enggak akan pernah, karena kumpul dia dengan orang-orang begitu, Bapak Ibu. Nah, ketika saudara sedang ada dalam masalah pergumulan, jangan kumpul sama orang-orang yang punya masalah juga. Yang ada apa? Jangan curhat. Duh, masalah kamu masalahnya apa segini? Saya lebih gede masalahnya, kamu seberapa? Ya boleh sih, ya kan? Akhirnya apa? Banding-banding. Ya. Farel bilang apa? Ojo dibanding-bandingin. Kumpul dengan komunitas. Di sini ada komsel, betul? Cari komsel.
Kumpul dengan orang-orang yang memuji nama Tuhan. Kumpul dengan orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Percayalah saudara kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan akan berikan kepada saudara. Amin. Berikan kemuliaan itu buat nama Tuhan. Dan yang terakhir saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap setia di tengah persoalan hidup? Tetap percaya pada rencana Tuhan. Tetap percaya pada rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa Bapak Ibu? Damai sejahtera. Bukan rancangan untuk memberikan apa? Padamu hari depan yang penuh harapan. Nah ini, jangan sampai kita hilang harapan. Next. Ada 3 tokoh Alkitab sudah kasih Tuhan. Ya. Ada 3 tokoh Alkitab yang akan menjadi referensi kita supaya kita tetap setia di tengah persoalan ini. Yang pertama adalah Paulus. Saudara tahu bagaimana Paulus, penderitaan Paulus, pergumulan Paulus, siapa Paulus? Ya, ini orang yang luar biasa. Tapi Tuhan izinkan Paulus mengalami hal-hal tersebut. Jadi jangan aneh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cuma datang ke gereja seminggu sekali, kemudian datang persoalan pergumulan dalam hidup. Paulus kurang apa? Paulus kurang apa? Tuhan izinkan persoalan dalam kehidupannya. Yang kedua adalah Yusuf. Tuhan izinkan bagaimana fase kehidupan. Jangan lihat Yusuf sekarang gambarnya seperti ini, sebagai kasih Tuhan. Dari mulai ketika dia muda, dijual, dicebloskan ke sumur, dijual, berproses terus dari penjara ke penjara, saudara kasih Tuhan. Ya. Sampai ada satu ayat yang begitu luar biasa. Manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan ya, memberikan sesuatu itu untuk kebaikan. Hari ini, jika ada di antara saudara, di dalam lingkungan pekerjaan saudara, di dalam lingkungan usaha saudara, ada yang mereka-rekakan yang jahat di dalam kehidupan saudara, percayalah, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang peduli. Amin. Ya. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan akan memberikan, mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Saudara, kalau saudara pengen loncat lebih tinggi, ya, saya ilustrasikan. Kalau saya mau loncat lebih tinggi, misalkan saya di sini, Tuhan mau bawa loncat untuk lebih tinggi. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya? Tuhan bikin saya mundur, saudara kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya saya bisa lari kencang dan lompat lebih tinggi. Amin. Nah, di dalam kehidupan juga ada Tuhan izinkan seperti itu, Bapak Ibu. Kelihatannya kita direndahkan, kelihatannya kita menjadi tidak baik, saudara kasih. Tapi percaya, ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Asal, nah ini syarat dan ketentuan berlaku, Bapak Ibu. Ingat, ya, ini bukan sekedar kata-kata pengharapan. Ya, kasih Tuhan tidak bersyarat, amin. Tapi janji Tuhan bersyarat. Laksanakan dulu janjinya, baru saudara terima janji itu, amin. Ada banyak orang kebalik, Bapak Ibu, kebalik. Kenapa banyak orang Kristen kecewa? Karena kebalik. Nganggap janji Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Walaupun sekalipun saudara seperti ini, Tuhan tetap mengasihi saudara. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat, saudara kasih Tuhan. Ayo kurang apa? Ayo. Dikatakan manusia paling saleh di muka bumi, gak ada orang sesaleh. Iblis mencoba, seperti tadi yang saya katakan di awal. Tujuan iblis di dalam pencobaan adalah untuk apa? Menjatuhkan
Ayub. Iblis bilang, iya benar saja. Coba, Ayub bisa bersuka cita, hartanya banyak, anak-anaknya diberkati. Pagar tembok mengelilingi Ayub. Seperti itu. Dia bilang, iblis seperti itu katakan. Coba aku cabut, pengen tahu. Tuhan izinkan, silakan. Silakan. Tapi satu hal yang jangan ambil adalah nyawa. Ayub boleh kehilangan segala sesuatunya. Tapi apa yang menjadi rahasia Ayub? Menerima double berkat ketika Ayub boleh kehilangan semuanya, tapi imannya pada Tuhan tidak pernah hilang. Itu yang menjadi kunci. Hari ini saudara kasih Tuhan, kalau saudara diizinkan oleh Tuhan mengalami persoalan-persoalan, satu hal, usaha saudara boleh mundur, tapi yang tidak boleh mundur adalah iman saudara kepada Tuhan. Amin. Itu yang menjadi kunci untuk saudara naik diberkati Tuhan lebih tinggi. Amin. Amin. Kasih Tuhan. Saudara, untuk tetap setia di tengah persoalan, saudara memerlukan stamina, memerlukan daya tahan. Ya. Stamina kerohanian saudara harus kuat. Hari ini Tuhan izinkan, misalkan kita punya penyakit, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah persoalan kehidupan ini, kita perlu stamina, kita perlu daya tahan. Tuhan izinkan saudara mengalami persoalan masalah rumah tangga saudara. Untuk menghadapi, kita perlu daya tahan rohani, kita perlu stamina rohani. Yesaya 40 ayat 31. Oh. Ini sudah kasih Tuhan yang mendatangkan stamina dalam kehidupan kita, supaya kita tetap setia di tengah-tengah persoalan hidup. Bisa dibantu? Yesaya 40 ayat 31. Ya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara kasih Tuhan, hari ini mungkin di antara saudara yang mulai berkata, saya lelah. Persoalan hidup saya masih belum beres. Mungkin jangan dihapus dulu. Mungkin di antara saudara yang berkata, Tuhan, saya sudah lelah dengan segala persoalan di dalam kehidupan rumah tangga. Tapi percayalah, syarat dan ketentuan berlaku, dan ini adalah syaratnya. Tadi balik lagi ayatnya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara tahu apa kata kalimat dari menanti-nantikan Tuhan? Di dalam bahasa Ibrani itu dikatakan adalah kafah. Artinya apa? Erat, nempel. Nempel. Kalau saudara nempel sama Tuhan, percayalah, sekalipun saudara harus berlari, tetapi tidak menjadi lesu. Amin. Sekalipun saudara harus berjalan, tidak akan menjadi lelah. Yang terakhir, ini bonusnya bagi orang-orang yang tetap setia di tengah persoalan hidup. Slide terakhir boleh untuk menutup. Saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan, ya. Karena apa? Semua kisah yang tadi saya katakan, ya, baik Ayub, Rasul Paulus maupun Yusuf, ada berkat bagi yang tetap setia di tengah persoalan kehidupan. Semua kisah ini menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan pada akhirnya saudara dan saya akan mendapatkan mahkota kehidupan, berkat penghiburan, pemulihan, sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan. Saudara rindu mendapat kemenangan?
Yuk tetap setia sama Tuhan. Percayalah, saudara. Saudara, saya udah pakai musik. Saudara tidak sendiri. Amin. Ya. Tuhan ada di mana? Dekat, Bapak Ibu. Dekat. Ya. Tuhan gak kemana-mana, Bapak Ibu. Di tengah persoalan saudara, di tengah pergumulan saudara, Tuhan gak kemana-mana. Tuhan gak jauh-jauh, sudah dikasih Tuhan. Tuhan ada dekat dengan saudara dan saya. Saudara, dikasih Tuhan. Saya rindu untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari. Ada sebuah lagu yang berkata bahwa ada saatnya yang kita alami tidak seperti yang kita ingini. Saudara pengen ini, tapi kenyataannya itu sudah dikasih Tuhan. Ya. Ada saatnya yang kita hadapi, seringkali kita nggak ngerti, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya. Tapi satu jawaban yang harus saudara dan saya berikan kepada Tuhan, ku tetapkan hati untuk percaya dan ku memilih untuk tetap setia. Kita akan pujian ini. Haleluya Yesus. Pada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, hati untuk percaya. Ada saatnya yang kita hadapi, ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, untuk tetap setia. Katakan ada saatnya, lebih sungguh amin. Ada saatnya yang ku alami, aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Oh, haleluya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Kita memilih, amin, untuk tetap setia. Saya udah dengan hormat kita bangkit berdiri. Oh, sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembahmu, oh haleluya. Oh, sampai betul
bersama dengan kami ya Bapak. Memberikan jalan ya Bapak. Memberikan kemenangan buat kami ya Bapak. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayani. Terima kasih seumur hidupku. Haleluya. Oh, sampai Tuhan tutup mata, ku tetap mengasihimu. Karena hati Tuhan baru yang setia. Biar kau dapati, biar kau dapati, Tuhan baru yang setia. Mari katakan, biar kau dapati, biar kau dapati, Tuhan baru yang setia. Tuhan baru yang setia. Benar Tuhan, ada saatnya yang kami alami tidak seperti apa yang kami ingini ya Bapa. Ada saatnya Tuhan, apa yang kami hadapi seringkali kami tidak mengerti ya Bapa. Tapi pagi hari ini Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami semua ya Bapa, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kami ya Bapa. Rancangan adalah rancangan damai yang sejahtera ya Bapa. Kalau Tuhan menyertai Paulus di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah badai kehidupannya, bahkan di tengah penderitaannya ya Bapa. Kalau Tuhan menyertai Ayub Tuhan, sehingga imannya tidak pernah hilang. Apa yang dia punya boleh hilang, tapi imannya kepada Engkau tidak hilang ya Bapa. Kami percaya itu karena Engkau Tuhan. Kalau Engkau menyertai Yusuf Tuhan, Engkau izinkan melalui masalah demi masalah di dalam kehidupannya. Kami percaya pagi hari ini Tuhan yang sama mengasihi kami semua Tuhan. Tuhan yang sama yang akan menyertai kami ya Bapa. Bagian kami Tuhan adalah kami tetap mencari wajah-Mu ya Bapa. Bagian kami Tuhan adalah kami tetap bersekutu, berdoa, bersyukur kepada Engkau Tuhan. Bagian kami Tuhan adalah kami mencari wajah Tuhan. Bagian kami Tuhan adalah tetap percaya kepada Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga,
Kalau pada pagi hari Tuhan ada anak-anak-Mu di antara kami yang sedang mengalami persoalan ini, Engkau izinkan itu terjadi. Baik itu mengenai persoalan sakit penyakit, masalah ekonomi keuangan, masalah hubungan rumah tangga, ataupun masalah-masalah kehidupan yang lainnya. Pagi hari ini Bapa, suara-Mu, isi hati-Mu sudah Engkau perdengarkan buat kami ya Bapa. Roh Kudus, berikan kekuatan kepada kami. Roh Kudus, berikan kemampuan kepada kami untuk kami tetap setia ya Bapa, tetap percaya akan janji-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Yesus, Tuhan memberikan kemenangan kepada Rasul Paulus, Tuhan memberikan kemenangan kepada Ayub, Tuhan akan memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati gereja ini ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Rusdida ya Bapa. Tuhan tambahkan karunia-karunia ilahi ya Bapa, sehingga apa yang Engkau percayakan lewat pelayanan hamba-Mu di tempat ini boleh membawa umat-Mu semakin mengenal Tuhan, membawa umat-Mu semakin hidupnya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati gereja ini Bapa. Gereja ini akan menjadi berkat Tuhan, sehingga melalui jemaat-Mu di tempat ini nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan hormat syukur kami hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami boleh melayani pagi hari. Tuhan memberkati.